Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Satu di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi inspirasi, memberi motivasi, edukasi, informasi. Syukur kalau bisa sampai ke solusi. Saya sudah bersama-sama dengan Pak atau Mas Dian Ekayanto Suryanegara, Iya, Direktur siap Mas. Direktur Utama Garindo Media Tama Siap. yang akan menyelenggarakan konser almarhum Mas Didi Kempot yang diberi judul Ambyar Tak Joketi yang rencana akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada 14 November 2020 yang akan datang. Mas atau Pak panggilannya ya? Mas aja Mas. Nah, Pak. ya, Mas, Mas ya aja. Mas Eka, ya Mas Eka. Bagaimana awalnya ada ide untuk menyelenggarakan konser Ambyar Tak Joget ini? Ya, jadi sedikit cerita Pak. Ide awal itu sedari Mas Didi Kempot itu masih ada. Kebetulan kami salah cintanya musik Mas Didi Kempot juga, dan melihat bahwa seorang Mas Didi Kempot ini fenomenal dan bisa menjadikan inspirasi buat kami anak-anak muda, dan Mas Didi Kempot mengenal lagunya di semua lapisan. Oleh karena itu kebetulan saya di bidang event juga, kenapa nggak buat acaranya Mas Didi Kempot. Dan kebetulan menyambung obrolan saya dengan Mas Didi Kempot melalui Mbak Yan waktu itu, bahwa Mas Didi Kempot berkeinginan sekali untuk membuat acara di GBK. Maka oleh karena itu kami memberanikan diri untuk membuat acara Ambyar Tak Jogeti. Itu pun namanya acara Ambyar Tak Jogeti juga dari Mas Didi Kempot. Mas Didi Kempot yang memberikan nama itu. Dan kami melakukan kontrak dengan Mas Didi Kempot, waktu itu diwakili oleh Mbak Yan dari pihak manajemennya Mas Didi Kempot juga, seperti itu Mas. Ya, kalau semula mau diselenggarakan tanggal berapa Pak ya tadinya? 10 Juli Mas. Oh, semula 10 Juli. Okay. Ini apakah karena Mas Eka sudah pernah atau sudah sering menyelenggarakan kegiatan seperti ini ya? Saya pernah sekali membuat konsernya Mas Didi Kempot di bulan Januari 2020, dan itu sold out Mas di Jakarta. Di GBK juga bukan? Bukan, di Gambir Expo itu berarti di PRJ Mas, di Expo. Seperti itu. Tiket sold out bahkan. Sampai berapa orang yang hadir itu Pak? Sekitar 4.000 ya Pak waktu itu. Oke. Kalau yang ini diperkirakan bisa sampai berapa yang akan datang? Tadinya ekspektasi kami 76.000, cuman hanya karena edaran Kemenkes bahwa harus protokol kesehatan harus dibatasi, kemungkinan jadi 50%, mungkin sekitar 40.000 Mas maksimal. 40.000 gitu. Itu akan direncanakan 14 November. Mengenai perizinan gimana? Apakah semua sudah diperbolehkan pada waktu itu? Ya, jadi kami mengikuti anjuran dari Kemenkes, kan Kemenkes sudah mengeluarkan edaran, kemudian juga dari Polri, Kapolri, Pak Kapolri sudah mencabut maklumat yang memperbolehkan kerumunan kembali. Kami langsung ke Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta, kemarin sudah kami lakukan di hari Kamis, Pak. Kami sudah menghadap Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta, sudah mengutarakan dan beliau menyetujui karena acara ini di ruang terbuka, bukan di ruang tertutup, dan kami juga mengikuti protokoler kesehatan. Seperti itu, Pak. Tertulisnya mungkin di minggu depan sudah keluar, Pak, izinnya. Menurut keyakinan Mas Eka, dengan adanya Mas Didi Kempot, apakah peminat untuk hadir itu masih cukup tinggi? Jujur tantangannya jauh lebih besar, Pak. Tapi sekali lagi ini adalah tanggung jawab, kami menganggapnya sebagai promotor, dan kami berharap semua penggemar Mas Didi Kempot bisa bersatu untuk mewujudkan mimpinya Mas Didi Kempot. Tantangannya pasti jauh lebih besar, Pak. Pasti lebih besar. Seperti itu, Pak.
Kalau sampai saat ini responnya seperti apa, Mas Eka? Sangat positif, Pak. Hanya memang pihak banyak yang menunggu kepastian izinnya bisa atau tidak. Makanya kami segera mengurus izin, kemarin sudah, dan mudah-mudahan di minggu depan kami sudah bisa tunjukkan izinnya memang acara ini diperbolehkan, Pak. Seperti itu. Iya, terus siapa saja yang kira-kira akan dilibatkan untuk mengisi acara tersebut? Untuk pengisi acaranya yang pasti yang selama ini memang mendampingi Mas Didi Kempot dari beliau masih hidup. Itu timnya pemusiknya Lare Jawi, Mas, kami undang. Kemudian juga untuk penyanyinya ada Deka Voice, kemudian ada Ayub Anto, ada Arda, penyanyi cilik, kemudian juga di luar dari timnya Mas Didi Kempot, nanti sudah beberapa yang kami promosikan, contohnya Mas Denny Caknan, Guyon Waton, Darboy Geng, kemarin Happy Asmara, Mas Suma, keponakannya Mas Didi Kempot, seperti itu. Ya. Kalau yang artis-artis yang di luar itu ada nggak? Itu kan ada yang baru yang rekaman dengan Mas Didi Kempot itu. Iya, Happy Asmara kami libatkan. Untuk yang artis-artis yang di luar dari itu masih banyak, tapi memang kami masih promosikannya satu persatu, Pak. Tapi kurang lebih netizen kan udah banyak berkomentar, si A, si B, ya kurang lebih hampir benar lah. Cuman kami belum bisa mengumumkan karena ini adalah strategi dari promosi satu persatu. Kami minta bersabar. Tapi kalau nggak salah kan itu yang mau dinyanyikan 40 lagu ya? Ya, 30 Pak, kurang lebih Pak. Waktunya nggak memungkinkan. Karena protokol kesehatannya ini Pak. Nggak boleh lebih dari jam tertentu. Ya, kalau 30 berarti nggak mungkin lebih dari 30 yang isi kan? Enggak. Kurang lebih satu penyanyi 15 lagu. Ada juga yang mengisi nanti di pembukaan. Kan kita open gate-nya Pak jam 11 kita sudah open gate, jam 3 panggung itu sudah mulai ada yang mengisi gitu. Itu katanya acara 3 hari kalau nggak salah, Mas Eka. Betul Pak. Jadi kurang lebih orang yang beli tiket di tanggal 14 bisa masuk untuk tanggal 12 dan 13 November. Karena di 12 dan 13 November juga ada pengisi-pengisi acaranya juga Pak yang punya nama besar juga. Seperti itu Pak. Jadi bentuknya seperti apa ini kok bisa 3 hari? Yang tanggal 14 di dalam Stadion GBK, Stadion Utama. Kalau di tanggal 12, 13-nya itu di luarnya Pak. Tapi ini satu paket gitu ya? Satu paket Pak, satu paket. Yang 12, 13 itu juga beli tiket atau free? Kalau dia beli tiket tanggal 14, tanggal 12 dan 13-nya bisa masuk. Tapi kalau dia tidak membeli tanggal 14, mungkin harus beli tiket lagi, Pak. Untuk 12 dan 13. 12 dan 13 gitu ya. Penyanyinya beda-beda? Beda-beda, Pak. Beda-beda. Kalau dari keluarga, siapa aja yang dilibatkan, Pak? Kami melibatkan semuanya, Pak, pihak keluarga. Enggak, yang ikut nyanyi? Ada. Yang ikut nyanyi masih, karena begini Pak, pihak keluarga nanti akan kami libatkan, tapi kami harus berkoordinasi dulu dengan pihak keluarga. Sampai saat ini karena jarak yang kami sulit untuk ke sana, makanya kami belum berkoordinasi 100%, tapi yang pasti harapan kami semua pihak keluarga bisa untuk ikut serta juga Pak. Seperti itu. Kalau yang sudah pasti mungkin Mbak Yan ya? Karena kan Deka Voice, Pak. Oh, Deka Voice. Kalau putranya yang 2 orang itu, yang Mas Saka sama Mas Deka. Itu nanti lagi kami harus koordinasikan dulu dengan pihak keluarga besar ya Pak. Kurang lebih seperti itu. Oke. Mas Eka, itu kan sudah ada informasi mengenai penjualan tiket. Katanya sudah mulai ada yang yang booking ya? Sudah Pak, sudah. Sampai hari ini berapa persen sekarang kira-kira? Hampir 20% Pak. 20% gitu.
penjualannya gimana? Via online atau bisa di mana gitu? Ya, kami juga online di apa namanya tiket.com, loket.com, tiketapasaja.com, Tokopedia dan di Indomaret itu bisa. Kalau offline-nya kami sebar ke komunitasnya Mas Didi Kempot. Tadi kalau lagu-lagu antara lain apa saja yang mau dinyanyikan di situ, Mas Ika? Kami kembalikan ke pihak Lare Jawi, Pak. Nanti biar pihak Oh, Lare Jawi yang aransemen dengan penyanyi-penyanyi yang terlibat, Pak. Seperti itu. iya, jadi lagu-lagunya mereka yang milih. Mas Ika tidak punya apa ya, preference gitu ya, apa lagu yang dikehendaki oleh masyarakat misalnya gitu. Ada beberapa yang memang dari penyanyinya sendiri yang mau lagu ini yang dia nyanyikan. Ya, kami hanya mengkomunikasikan ke pihak Lare Jawi. Oke. Seperti itu, Pak. Misalnya sudah pasti apa? Ya. Ya udah pasti yang Banyulangit. Yang Nah, tidak boleh dinyanyikan itu 2 lagu, Pak, oleh penyanyi lain, yaitu Pamer Bojo dan Cidro. Itu nanti ya. dinyanyikan oleh langsung sosoknya Mas Didi langsung melalui hologram, Pak. Oh, pakai hologram. Yeah. Artinya pakai apa? Pakai layar gitu, Pak ya? Enggak, Pak. Bukan di layar Mas Didinya. Nanti Mas Didinya ada di atas, berdiri di atas panggung. Ya. Caranya gimana? Mungkin menarik ini yang menarik. Bisa Iya, diceritakan. kurang lebih kita teknologi hologram ini sudah memungkinkan, Pak, di Indonesia dan pernah digunakan oleh salah satu kandidat calon presiden waktu Pilpres. Itu pernah dilakukan kurang, kalau nggak salah, di daerah Sragen atau Klaten. Nah, kurang lebih bentuknya seperti itulah, Pak. Oke. Jadi seolah-olah kayak Mas Didi tampil sendiri gitu ya? Betul. Tetapi tetap Oh, diiringi oleh Lare Jawi dan didampingi oleh Deka Voice. Seperti itu, Pak. oh, ini yang menarik ini. Jadi di mana anunya itu nanti ya. Tapi kalau yang pengganti sosok Mas Didi sudah ditemukan belum? Misalnya yang akan difigurkan ini pengganti Mas Didi Kempot gitu. Oh enggak, Pak. Karena kita kemarin waktu konferensi pers pertama dengan Mas Didi Kempot, kita kan ambil syuting Mas Didi Kempot juga untuk keperluan promosi. Jadi kita udah punya bentuknya Mas Didi Kempot yang high resolution-nya, Pak. High resolution. Oh, Gitu. iya, 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 iya. Wah, ini menarik sekali. Jadi di panggung kayak saya nggak bisa membayangkan ya di panggung kayak apa itu ya? Karena kan orang hanya bisa melihat tapi di panggung kan tetap nggak ada Mas Didi. Iya, Pak. Jadi kurang lebih yang kalau buat pemirsa Inspirasi Jawa Tengah, paling simpelnya mungkin bisa melihat contohnya. Kurang lebih itu yang Ya. pernah dilakukan di konsernya Whitney Houston beberapa lalu. Oh, Eh, ya. Jadi Whitney Houston kan juga pernah buat konser itu menggunakan teknologi hologram, Pak. Nggih, 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 Seperti nggih. itu. Nggih, iyalah mudah-mudahan sukses. Pak Amin. Eka Yanto, Pak Dian Eka Yanto, mungkin ada beberapa hal yang masih bisa disampaikan, baik kepada khusus Sobat Ambyar dan penggemar Mas Didi Kempot lainnya, maupun pada masyarakat umum yang berminat untuk nonton konser Ambyar Tak Jogeti 14 November 2020. Monggo silahkan apa yang mau disampaikan. Ya, untuk seluruh penggemar Mas Didi Kempot dimanapun berada, ayo kita sama-sama gotong royong, kita wujudkan mimpinya Mas Didi Kempot. Untuk tembang-tembang tradisional, terutama tembang-tembang yang Mas Didi Kempot bisa berkumandang di venue terbaik di Asia Tenggara, yaitu di Gelora Bung Karno, 14 November 2020. Sehingga ada sejarah yang akan mencatat konser tribute dengan penonton terbanyak ada di konsernya Mas Didi Kempot. Seperti itu, Pak. Ya. Jadi nanti kalau tercapai 40.000 itu sudah rekor ya, Pak Eka? Kalau untuk memecahkan rekor belum, Pak, secara dunia, karena rekor dunia saat ini dipegang oleh Freddie Mercury
konsernya tahun 92 di Wembley itu dengan 72.000 penonton, Pak. Oleh karena itu kami juga mempunyai terwujud, Pak. Caranya kami untuk mewujudkan rekornya ini apabila nanti memang sudah sold out tiket ini, kami akan membuka tiket penjualan untuk online streaming sehingga penggemarnya Mas Didi Kempot yang ada di luar negeri atau yang tidak bisa datang ke Jakarta itu tetap bisa menonton, tetapi dengan membeli tiket online streamingnya, Pak. Kurang lebih seperti itu. Ya, kalau untuk Indonesia, kalau dengan 40.000 sudah terbanyak apa belum? Sudah, Pak. Sudah. Jadi paling tidak untuk rekor Indonesia akan tercapai lah ya kira-kira ya. Ya, betul, Pak. Betul. Nggih, baik, terima kasih Mas Dian Eka Yanto Suryanegara, Direktur Utama Garindo Media Tama yang akan menyelenggarakan konser tribute untuk Didi Kempot, konser Ambyar Tak Jogeti di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta 14 November 2020. Terima kasih atas informasinya dan kami tunggu juga informasi berikutnya nanti tentang perizinan dan sebagainya. Mudah-mudahan konser ini sukses. Terima kasih. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.